Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadia Elmi, NIM T2018-3038. Di sini saya dari kelompok 9 yang membahas mengenai pesta perubahan. Di sini saya membagi 3 subbab pembahasan. Yang pertama yaitu 7 kunci utama untuk merangsang perubahan. Yang kedua yaitu menciptakan atmosfer untuk perubahan. Yang ketiga yaitu mengapa manusia akan berubah. Setiap orang memaknai perubahan dengan berbeda-beda. Ada yang menganggap bahwa perubahan adalah suatu pesta yang harus diterima dan dirayakan, dan ada pula yang menganggap bahwa perubahan adalah suatu bencana di mana mereka menakuti dan harus menghindari. Di sini ada 7 kunci utama dalam merangsang perubahan. Yang pertama yaitu standar yang jelas. Dengan mengemukakan standar yang jelas dan dapat dimengerti oleh semua orang, dan dengan mengaitkan prestasi dengan standar itu, para pemimpin menciptakan sebuah patokan untuk berprestasi. Syaratnya, standar itu harus merangsang, menimbulkan aspirasi, dorongan-dorongan untuk pencapaian, dan merupakan sebuah standar yang menuju kepada sebuah kesempurnaan. Yang kedua yaitu standar yang sempurna. Sebuah pesta perubahan akan berjalan menyenangkan apabila pemimpin memiliki keyakinan yang kuat bahwa para pengikutnya mau dan mampu mengerjakan seluruh kekuatannya. Dengan kata lain, harus ada asumsi bahwa apapun peranan yang disandang oleh setiap orang, ada kepercayaan bahwa manusia dapat mencapai standar yang tinggi yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga yaitu berikan perhatian. Pemimpin yang perhatian akan dikenal oleh bawahannya dan mengenal apa yang sedang terjadi pada staf dan bawahannya dengan jelas. Pemimpin ini memberikan perhatian seperti melakukan kunjungan rutin kepada stafnya, maka tidak ada lagi rasa takut dan curiga kepada bawahan. Kemudian yang keempat yaitu personalisasi pengakuan. Pengakuan atau penghargaan ini perlu diberikan untuk mengingatkan kembali atau sebuah upaya untuk menghubungkan seseorang. Pimpinan harus mengenali betul personal setiap orang yang akan diberikan penghargaan. Dengan begitu, pemimpin dapat memberikan penghargaan secara lebih spesial dan penuh makna. Kemudian yang kelima yaitu rayakan keberhasilan bersama-sama. Setiap keberhasilan yang diperoleh harus dirayakan bersama-sama, jangan hanya dinikmati seorang saja, melainkan oleh sekelompok orang yang bersangkutan dalam keberhasilan. Kemudian yang keenam yaitu berikan cerita. Perubahan akan semakin indah apabila dilengkapi dengan cerita-cerita yang akan menggerakkan tindakan, menyentuh manusia untuk mengerjakan sesuatu, dan menimbulkan daya ingat yang kuat. Cerita ini dapat diberikan lewat seminar, pidato pimpinan, media massa, dan masih banyak contoh lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan contoh. Apabila pemimpin memberikan contoh kepada bawahannya, maka bawahannya akan melakukan sama yang dilakukan pemimpin tanpa ada rasa berat hati dalam melakukannya. Kemudian kedua, menciptakan atmosfer perubahan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menciptakan perubahan. Yang pertama, gunakan bahasa tubuh yang bersahabat. Bahasa tubuh yang bersahabat akan sangat membantu orang-orang merasa nyaman berada di sekitar kita. Wibawa kita akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita menata bahasa tubuh dengan baik. Yang kedua, gunakan simbol-simbol perubahan. Manusia dapat memahami simbol-simbol itu dengan baik, dan semakin tinggi tingkat yang dicapai seseorang, akan semakin simbolik komunikasinya. Yang ketiga, gunakan pihak ketiga yang mereka sukai dan hormati. Orang-orang ketiga yang kredibel, punya keahlian khusus, jujur, dikenal luas, dan enak dilihat,
dapat digunakan atau dimintakan bantuannya untuk mencairkan suasana. Yang keempat, berikan pelatihan lintas sektoral. Kemampuan untuk berubah akan sangat ditentukan oleh input yang mereka miliki. Pelatihan adalah alat yang bagus untuk mengisi kepala para pengikut, apalagi jika diberikan secara lintas sektoral, sehingga mereka paham apa yang terjadi di divisi atau di unit bisnis lainnya. Yang kelima, kirim mereka keluar. Pada dasarnya, manusia memang senang diajak jalan-jalan. Dengan melihat hal-hal yang baru yang terjadi di luar, sikap seseorang bisa menjadi lebih positif. Dengan melihat hal-hal yang terjadi di luar lingkungan mereka sehari-hari, mereka akan berefleksi atau bercermin betapa tertinggalnya mereka kalau tidak enggan berubah. Yang keenam, temukan kehebatan bawahan. Kita harus membuka telinga lebar-lebar untuk mencari kehebatan-kehebatan atau karya-karya luar biasa yang dilakukan oleh bawahan. Tapi cobalah memberikan penghargaan terhadap hal-hal yang kita anggap biasa saja. Pasti mereka akan lebih bersemangat lagi memberikan yang terbaik. Yang ketujuh, ganti bagian-bagian tertentu. Mulailah perubahan dengan mengganti bagian-bagian fisik tertentu dalam perusahaan. Atmosfer baru ini harus diikuti langkah-langkah yang jelas serta visi yang dimengerti oleh semua pihak. Kemudian yang kedelapan yaitu tumbuhkan kepercayaan. Perubahan pasti menimbulkan kecurigaan-kecurigaan. Maka dari awal bekerjalah dengan kepercayaan. Jangan bangun sikap angker dan berjarak. Semakin besar kepercayaan, akan semakin besar pula kemungkinan untuk menciptakan perubahan. Yang kesembilan yaitu berikan ownership perubahan kepada mereka. Perubahan memang agenda penting kita, tapi tidak akan pernah berhasil apabila hanya menjadi milik seseorang. Maka berikan atau alihkan kepemilikan atau ownership perubahan ini kepada seluruh karyawan juga. Yang ke-10, tunjukkan bahwa perubahan menguntungkan semua pihak. Pemimpin harus mampu menunjukkan pada semua bawahannya bahwa perubahan itu apabila berhasil akan sangat bermanfaat bagi mereka semua. Jangan hanya menggunakan perspektif perusahaan atau alasan, melainkan gunakan perspektif bersama. Yang ke-11 yaitu lakukan pertemuan rutin. Pertemuan yang dirancang secara rutin, efektif, dan menyenangkan dapat memperlancar arus perubahan. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut dapat segera diperoleh informasi serta diambil keputusan-keputusan yang harus segera ditindaklanjuti. Yang ketiga yaitu mengapa manusia enggan berubah. Ada banyak alasan mengapa program-program manajemen perubahan tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan. Salah satunya adalah besarnya keengganan pada manusia untuk mengadopsi sesuatu yang baru. Yang pertama yaitu perubahan bukan datang dari diri orang tersebut. Dalam mengarungi kehidupan, manusia cenderung ingin mengendalikan hidupnya. Manusia akan selalu mencari inisiatif dan hal-hal baru. Tetapi apabila ada gagasan perubahan dari orang lain, biasanya penerima akan menjadi pasif dan merasa tidak tertarik. Yang kedua yaitu gangguan terhadap rutinitas. Hidup kita pada dasarnya menciptakan rutinitas. Rutinitas yang berulang-ulang akhirnya akan menciptakan kebiasaan. Oleh karena itu, apabila ada perubahan yang datang tentunya akan mengancam kebiasaan-kebiasaan kita. Oleh karena itu, ada dua hal yang sangat diperlukan dalam menghadapi perubahan. Yang pertama, bagaimana kita dapat membuang kebiasaan-kebiasaan lama, dan yang kedua, kita harus belajar tentang hal-hal baru. Yang ketiga, perubahan menimbulkan ketakutan-ketakutan terhadap sesuatu yang baru. Biasanya, kita lebih mementingkan masalah-masalah yang telah lalu, tanpa mempertimbangkan solusi-solusi yang harus dicapai. Padahal, untuk menghadapi perubahan yang terjadi, ada kalanya kita harus meruntuhkan bangunan yang telah lama dan menggantinya dengan yang baru. Tetapi untuk kebanyakan orang hanya merenovasinya agar terlihat lebih baik.
Dalam arti sebenarnya, seharusnya kita dapat melihat hal-hal baru dan mencari solusi tanpa melihat masalah yang telah lalu. Melihat masa lalu hanyalah dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu. Yang keempat yaitu tujuan perubahan tidak jelas. Dalam melakukan perubahan, harus ada visi yang jelas dari perubahan tersebut. Dan kita juga harus mampu menjelaskan visi tersebut kepada orang lain, sehingga orang lain mengerti apa tujuan dari perubahan yang dilakukan. Yang kelima, perubahan menimbulkan rasa takut kegagalan. Ada tipe manusia yang pertama, orang yang sangat menghindari perubahan karena takut kegagalan. Yang kedua, orang-orang yang cenderung berani menghadapi kegagalan. Yang tipe manusia yang pertama akan menghambat terjadinya perubahan karena selalu dibayang-bayangi akan kegagalan dalam melakukan perubahan. Yang keenam, pengorbanan yang diberikan terlalu besar. Pengorbanan bukanlah cerminan dari apa yang terjadi, melainkan cerminan dari apa yang dipikirkan seseorang. Jadi, persepsi tentang perubahan yang membentuk pandangan seseorang. Manusia terkadang enggan menerima perubahan karena menganggap pengorbanan yang diberikan terlalu besar dan manfaatnya tidak terlalu besar. Yang ketujuh, sudah sangat puas dengan kondisi sekarang. Suatu ketika manusia akan mengalami zona kenyamanan dan memeluk erat selimut kenyamanannya. Kebanyakan kita lebih memilih untuk mati daripada berubah. Selama manusia sudah merasa puas dan nyaman, perubahan akan sulit diwujudkan, dan orang-orang yang melakukan perubahan akan dihadapkan dengan berbagai halangan. Yang kedelapan yaitu pikiran-pikiran negatif. Perubahan tentu saja akan sulit dilakukan selama orang berpikiran negatif dan selalu mencari argumentasi bahwa perubahan yang dilakukan salah dan menyimpang. Tetapi hukum alam mengatakan mereka yang tidak mau berubah akan menuai kesulitannya sendiri. Yang kesembilan yaitu para pengikut tak punya respek pada pimpinan. Orang-orang Asia umumnya melihat pemimpin bukan sekedar dari isinya, melainkan juga dengan caranya. Pengikut bisa sangat tidak respek pada atasannya karena beberapa hal. Biasanya, pimpinan yang bekerja tanpa integritas akan gagal melakukan perubahan. Karena tanpa integritas, seorang pimpinan tak akan dituruti. Yang ke-10 yaitu kecemasan seorang atasan. Banyak kegagalan organisasi yang disebabkan oleh persoalan di lintas atas, yaitu atasan-atasan yang tidak kompak, saling menyalahkan, dan cemas terhadap perubahan yang telah mereka canangkan sendiri. Yang 11 yaitu perubahan bisa berarti kehilangan sesuatu. Dalam setiap perubahan, orang selalu menimbang-nimbangkan apa yang akan terjadi pada hidup pribadinya. Setidaknya ada 3 kelompok yang berbeda dalam menerima akibatnya. Yang pertama, mereka yang dirugikan. Yang kedua, mereka tidak banyak terpengaruh. Yang ketiga, mereka yang akan banyak diuntungkan. Yang ke-12 yaitu perubahan menuntut tambahan komitmen. Dalam banyak hal, perubahan menuntut komitmen waktu. Banyak orang memimpikan perubahan, tapi begitu mereka tenggelam pada rutinitas dan mereka tak punya waktu lebih banyak lagi, mereka akan memilih untuk tidak melakukannya. Yang ke-13, berpikir sempit. Orang-orang yang berpikiran sempit tidak bisa melihat kebenaran. Mereka hanya mempercayai jalan pikiran mereka sendiri. Orang-orang yang berpikiran sempit akan selalu menciptakan halangan-halangan untuk perubahan dengan alasan untuk kebaikan menurut versi mereka sendiri. Yang ke-14 yaitu tertangkap tradisi. Tradisi sesungguhnya diciptakan untuk kepentingan manusia agar lebih bahagia, aman, damai, dan sentosa. Tetapi waktu berjalan terus dan persoalan-persoalan hidup yang dialami manusia mengalami perubahan. Orang-orang yang terkait dengan tradisi tersebut biasanya enggan meneruskan kerja. Mereka akan memberikan 1001 alasan, mulai dari alasan yang masuk akal sampai alasan goib yang menakutkan. Manusia terkait tradisi ini bisa sangat sulit untuk berubah,
dan tentu saja mereka akan menuai kesulitannya sendiri. Itu penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.